Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan penjelasan kitab tauhid yang terkait dengan syafaat. Dalam bab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah mencantumkan beberapa ayat, walaupun nanti mungkin tidak semua dalil serta perkataan ulama yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam bab ini tidak bisa kita uraikan secara rinci karena mungkin keterbatasan waktu, tapi akan kita sebutkan beberapa ayat yang terkait dengan bab syafaat. Yang pertama, beliau mencantumkan ayat dari surat Al-An'am, ya, ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa andzir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan bihi, dengan Al-Qur'an. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang mereka takut, ya, kepada orang-orang beriman yang mereka ada rasa takut dalam hati mereka. Mereka akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan mereka peringatan, laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', bahwasanya mereka tidak ada memiliki penolong dan pemberi syafaat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah begitu tegas menyampaikan, sampaikan, kabarkan kepada mereka, berikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mereka takut nanti, ya, akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, ingatkan kepada mereka bahwasanya tidak ada penolong dan tidak ada pemberi syafaat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh Dr. Mansur As-Saqum hafizahullah, wa idza kana al-indaru huna lil mu'minin alladziina yakhafuna yaumal hasyri wa annahum laysa lahum waliyyun wala syafi' fa kaifa biman waqa'a bisyirki. Ini penjelasan yang sangat mantap dan kokoh sekali dari beliau hafizahullah. Kalau seandainya orang yang beriman, orang yang bertauhid, begitu tegas Allah berikan peringatan, kalian tidak memiliki penolong, kalian tidak memiliki pemberi syafaat, padahal mereka beriman, padahal mereka bertauhid, bagaimana dengan orang-orang musyrik yang mereka menjadikan perantara bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka akan mendapatkan pertolongan dan apakah mereka akan mendapatkan syafaat dari berhala-berhala yang mereka sembah, dari patung-patung yang mereka puja? Jawabannya tentu tidak. Kalau seandainya orang yang beriman, orang yang bertauhid saja, Allah sudah berikan peringatan, tak akan dapat syafaat kecuali dari Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan? Bagaimana orang-orang yang kehidupan mereka dibelit oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya pertolongan Allah dan syafaat Allah sangat jauh dari mereka kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua juga sangat tegas Allah sampaikan kepada orang-orang yang mencari syafaat kepada selain Allah, kepada orang-orang yang meminta syafaat kepada patung-patung, kepada kayu, kepada kia dan segala macam yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, milik Allah lah syafa'ah jami'ah, semua syafaat. Jadi tidak akan ada syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan syafaat yang diberikan oleh Rasul? Ya, dan ini sebenarnya masalahnya agak panjang dan tidak bisa kita jelaskan pada pertemuan ini dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Syafaat Rasul tersebut, ya, kita berikan sedikit aja penjelasan, tidak murni diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan syafaat kepada kita, kepada umatnya, dan itu kita harapkan, ya, itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan syaratnya adalah ridallahu anil masyfu'. Orang yang diberi syafaat harus diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah, jangan mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syarat syafaat dari Rasulullah adalah ridallahu anil masyfu'. Allah ridho kepada orang yang diberikan syafaat. Ayat ini bisa kita pahami dengan lebih jelas ketika kita membaca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Ya. Mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun. Katakan kepada mereka Muhammad, padahal yang mereka jadikan pemberi syafaat adalah makhluk-makhluk la yamlikuna syai'an, makhluk-makhluk yang tidak memiliki sedikit pun, kata Allah, wala ya'qilun, dan mereka itu tidak mengerti dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka menjadikan syafaat, mereka menjadikan perantara selain Allah sebagai perantara, sebagai pemberi syafaat. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya yang mereka jadikan sebagai perantara, yang mereka minta syafaat kepada mereka adalah la yamlikuna syai'an, adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang sedikit pun tidak memiliki, tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemudaratan. Wala ya'qilun, dan mereka tidak mengerti dengan urusan mereka. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Setelah ayat ini, setelah ayat 43, pada ayat ke-44 baru Allah katakan, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, walaupun mereka minta kepada selain Allah, mereka minta syafaat kepada patung, kepada berhala, kepada kayu-kayu